Pemirsa, kita akan lanjutkan kembali diskusi Romo mengenai wajah politik masa depan, dan apabila kita kaitkan dengan tema pada malam hari ini, menyelamatkan partai politik, artinya seperti apa, Romo? Menurut saya kita harus menyelamatkan partai demokrasi yang diinstal dalam reformasi dengan perbaikan-perbaikan. Perbaikan yang paling perlu adalah pada partai-partai. Misalnya saya heran menjelang pemilu ya setengah tahun, banyak kritik, saya juga ikut kritik macam-macam kiri kanan, yang tidak pernah saya dengar satu kata pun dari seorang anggota DPR yang mengatakan sesuatu, membela, menyerang atau sebagainya. Kau wakil rakyat diam dalam fase seperti itu berarti partai itu lumpuh. Partai membuat lumpuh juga perwakilan-perwakilan rakyat. Itu betul harus dipikirkan bagaimana bisa dirubah. Saya juga bukan ahli, tetapi yang penting kita masyarakat menuntut itu dari mereka. Kita tidak mau membayar orang menjadi wakil kita kalau tidak mewakili kita itu. Jadi apakah ada kesadaran itu atau tidak? Kalau tidak, saya melihat menjadi susah di masa depan. Artinya harus seperti apa dong, Prof. Sadik, jika memang kita ingin menyelamatkan partai politik, mulainya dari mana? Tadi kan Mas Hensa sempat bilang mulainya dari kader dulu, seperti itu. Kalau Prof. Sadik seperti apa? Untuk menyelamatkan partai politik ini, harus partai politiknya sendiri yang menyelamatkan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dia harus mengeluarkan produk-produknya yang memuaskan dan layak dan bisa diterima oleh masyarakat. Terutama produknya dalam melahirkan pemimpin. Partai politik melahirkan pemimpin yang saya lihat ini belum mempunyai kualitas yang bagus. Olehnya itu Republik kita ini mengalami namanya krisis kepemimpinan. So Republik ini sebenarnya as a matter of leadership, masalah kepemimpinan. Pemimpin itu cara kita hidup mulai dari diri sendiri, di rumah tangga kita, di kelompok, sampai kepada jabatan tertinggi di dalam suatu negara itu presiden. Nah ini, jadi dia harus mengeluarkan produknya untuk memilih pemimpin yang benar diterima oleh rakyat itu. Yang kedua, dia harus bersana dalam hal tadi itu memuaskannya dalam hal pendidikan politik. Keberhasilan suatu pemilu bukan diukur dari jumlah pemilih yang hadir, tapi sangat ditentukan oleh kualitas orang yang memilih itu. Apakah orang yang memilih itu sudah benar-benar mengetahui apa tujuan dan memilih, bahwa dia memilih ini untuk menyangkut kehidupan dia 5 tahun akan datang. Ini tugas daripada partai politik, memberikan pendidikan politik, melahirkan pemimpin, dan memanage konflik. Nah, konflik ini harus ada, karena kalau tidak ada konflik, tidak ada pekerjaan politisi. Jadi kita memang perlu saingan, perlu ada berkompetisi supaya sehat. Yang berbahaya kalau kita menciptakan monolitik, itu sama dengan negara komunis nanti. Dan ini tidak ada suatu negara yang maju di dunia ini tanpa yang namanya kebebasan. Ambil contoh Cina. Cina, walaupun dia itu sistem politiknya komunis, tapi ekonominya sangat-sangat kapital, sangat liberal. Menurut data perdagangan di Republik kita ini, jumlah barang yang masuk ke Cina 30% ke atas jumlahnya. Digabung barangnya dari Jepang, Malaysia, Singapura, Thailand, masih banyak Cina itu. Itu berarti bahwa ekonominya bebas, tapi politiknya tetap komunis. Baik. Nah, ini yang perlu kita perhatikan baik-baik, bahwa benar-benar ke depan untuk Republik kita ini, kita perlu namanya demokrasi. Kebutuhan akan demokrasi, implementasi demokrasi. Dan yang kedua, mencari sistem yang unggul, yang cocok dengan masyarakat Indonesia yang pluralistis, majemuk. Saya rasa ini belum pas, karena masih ada mau merubah sistem. Berarti ini belum ending di sini. Ya, kita harus ada benchmarking. Gak ada salahnya kita melihat negara-negara yang maju seperti Amerika. Ya, karena saya tanya kepada Amerika, kenapa you mementingkan electoral college rather than popular vote? Sama Newt Gingrich waktu itu bilang, no, so simple katanya. There is no United States of America without California, without Pennsylvania, without Chicago.
Sama dengan Republik kita ini. Tidak ada Indonesia ini kalau tidak ada Kalimantan, kalau tidak ada Papua dan Surabaya. Baik, Jadi Prof. kalau Sadik. dengan sistem suara terbanyak itu berbahaya juga. Oke. Kita harus pertimbangkan perwakilan juga. Oke, baik. Terakhir, Mas. Ini kan judulnya menyelamatkan partai politik ya. Ya. Jadi partai politik itu dia kalau ditanya nih, kalau partai politik ini makhluk hidup, gimana caranya menyelamatkan dirinya, dia pasti akan bilang saya perlu makan dan perlu minum. Oleh karena itu saya perlu uang untuk itu, supaya saya bisa beli makanan dan saya bisa beli minuman. Nah yang ada adalah, akhirnya kan si partai-partai politik itu mencari sendiri tuh uang buat minum dan uang buat makan. Kalau misalnya, bagaimana cara kita mengontrol si partai politik itu? Kita selamatkan dia, kita suplai, rakyat yang mensuplai makan dan minumnya. Kita biayai partai politik, sehingga partai politik itu bisa diaudit oleh negara, bisa diaudit oleh rakyat, jadi nggak bisa sembarangan gitu. Yang kedua, partai politik ini memang mesti kembali diajari cara-cara independen, supaya mereka bisa berjuang demi ideologinya, bukan rebutan masuk kekuasaan. Pada saat semua partai politik mau masuk kekuasaan, jadi artinya sama aja dengan satu partai politik sebetulnya. Karena semuanya mau masuk kekuasaan, dikumpulin semua jadi satu. Baik. Jadi ya kesannya aja partai politik macam-macam ideologinya. Padahal cuma satu, pengen kekuasaan. Jadi begitu diancam dikit, ya you macam-macam, aneh keluarin dari kabinet macam-macam, nah itu langsung takut dia. Nah itu masih jauh tapi Rara tuh selama, ya itu tadi, selama ketua umum partai politik yang merasa keselamatan dirinya adalah sama dengan keselamatan partainya, maka akan sulit terjadi. Oke, baik Bapak-Bapak. Terima kasih atas diskusinya yang menarik untuk malam hari ini. Semoga dapat menjadi manfaat dan memperluas wawasan. Pemirsa, melalui buku berjudul How Democracy Dies, dua ilmuwan Universitas Harvard menyatakan kualitas demokrasi tidak ditentukan oleh kedewasaan politik rakyat, namun ditentukan para elit parpol dengan komitmen demokrasi yang kuat. Filsuf politik Richard Bellamy menyatakan kita menginginkan kualitas wakil rakyat yang lebih baik karena kita berharap mereka melayani kepentingan rakyat bukan kepentingannya sendiri. Filsuf Michael Ward mengatakan bahwa masyarakat umum menilai moralitas politisi jauh lebih buruk dibandingkan manusia lain pada umumnya. Padahal politisi adalah kelompok pemimpin di saat ini atau di saat nanti. Membenahi partai politik adalah tuntutan untuk memastikan kondisi bangsa yang lebih baik di masa depan. Saya Fitri Megantara, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.